Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kebaikan Tuhan pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali masuk dalam ibadah doa penyembahan. Mari saya undang semua kita bersama bangkit berdiri bersama. Kita akan membuka ibadah kita pada malam hari ini dengan menyerahkan segala sesuatunya di dalam kedaulatan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memberkati kita, Tuhan sendiri yang melawat setiap kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini karena Tuhan begitu mengasihi kehidupan kami. Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit bagi kami semua umat manusia, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, umat ketebusan Allah, umat kesayangan Allah sendiri. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di bawah kaki salib Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran kami. Kau sendiri Tuhan, darah anak domba menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami layak untuk dapat menyembah Tuhan. Kami layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kami layak Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menyucikan, menguduskan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan urapan kepada kami semua, agar baik kami yang di gereja maupun di rumah masing-masing pada malam hari ini, kami disatukan di dalam urapan Roh Kudus. Kami dapat menyembah Tuhan, memuliakan, menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan malam hari ini. Kami percaya Engkau sendiri yang berhadirat di tengah-tengah setiap pujian penyembahan kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila ada kuasa jahat, kuasa iblis, roh-roh setan, roh-roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami pada malam hari, kami bersatu hati dimanapun kami berada, kami usirkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi keluar dari rumah kami masing-masing, dari ruangan ini Tuhan. Hanya darah anak domba yang membungkus kehidupan kami, Roh Kudus yang bekerja melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Kita mau membawa seluruh ucapan syukur kita, pujian penyembahan kita di hadapannya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami tersungkur Tuhan dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya. Ku bawa
Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita mau pujikan sekali lagi. Katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan sorban syukurku yang terbaik. Sekali lagi, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya. Sekali lagi katakan, ku bawa korban syukurku. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kaulah yang baik, teramat baik Bapa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Ku bawa syukur kami, ku bersyukur. Hati kami limpah dengan syukur. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan teramat baik. Kau terlebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesehatan kami. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat waktu-waktu yang penuh dengan pemeliharaan. Kau teramat baik.
Engkau terlebih besar di dalam hidup kami. Biar kami bawa syukur kami, biar kami bawa hidup kami sebagai korban syukur kami di hadapan-Mu. Layakkan, sucikan, kuduskan seluruh hidup ini, biar menjadi dupa yang harum bagi Engkau Yesus, Raja segala raja, penebus hidup kami. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik. Kau adalah Allah yang baik, Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Kau. Engkaulah penebus kami yang hidup. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup yang membawa kami manusia berdosa ini masuk kepada keselamatan yang kekal. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk dapat menghitung hari-hari kami, untuk kami dapat memperoleh hati yang bijaksana Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan waktu-waktu kami dengan bijaksana, berada di dalam kebenaran-Mu Tuhan, berada di dalam damai sejahtera-Mu. Biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal selalu menjaga hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami dengan firman-Mu Tuhan, agar kami terus dapat hidup di dalam kebenaran, kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita memujikan ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu. Sekali lagi katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu, besar setiamu Tuhan.
agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur Padamu. Katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur Padamu, Yesus, kami bersyukur Padamu, Yesus, kami bersyukur Padamu. Katakan, Yesus, kami bersyukur, Yesus, kami bersyukur Padamu. Kami siap Tuhan pada malam hari ini membuka hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu sendiri, kebenaran firman itu yang memerdekakan kehidupan kami, yang terus menyucikan, membentuk kehidupan kami menjadi bejana yang semakin berkenan di hadapan Tuhan untuk memuliakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap pada malam hari ini, pada saat ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Engkau yang berbicara atas kehidupan kami, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak rencana-Mu bagi kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Engkau mengurapi hamba juga Tuhan, kuasai seluruh tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran ini Tuhan, agar benar-benar apa yang keluar dari mulut lidah ini Tuhan berasal dari Tuhan saja, adalah firman kebenaran yang murni yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Biar kiranya kasih kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kita pada malam hari ini. Dan mari kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah bahwa pikiran dan hati manusia, saudara, pikiran dan hati manusia itu adalah tempat yang paling kotor di dunia ini sebetulnya. Ya. Jadi hati dan pikiran kita manusia itu adalah tempat yang paling kotor di dunia. Dan kalau kita baca di dalam Markus 7 pasal 7 ayat 21, Markus pasal 7 ayat 21 dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan seterusnya. Saudara dapat baca, ya. Semua kejahatan, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan dosa-dosa yang lain itu berasal dari hati orang. Kejahatan-kejahatan itu berasal dari pikiran-pikiran yang ada. Karena itu tidak salah kalau misalnya kita mengatakan bahwa hati dan pikiran kita adalah tempat yang paling kotor. Sampai-sampai Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi
Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan hati yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi supaya menaruh pikiran dan perasaan itu di dalam Kristus Yesus. Selaras dengan pikirannya dan perasaannya Kristus Yesus. Kenapa? Karena Rasul Paulus pun saya yakin menyadari bahwa hati dan pikiran manusia itu adalah tempat yang paling kotor di muka bumi ini, saudara. Karena itu kita sebagai umat ketebusan Allah yang sudah menerima keselamatan, sudah menerima kasih Allah yang begitu sempurna itu, kita harus mau menjaga dan memelihara hati dan pikiran kita setiap saat. Pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mari kita sama-sama malam hari ini buka dalam Filipi 4. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Ya. Nanti di ayat 7 itu caranya ya. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 perhatikan saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus kepada jemaat Filipi menuliskan, mengajarkan agar pikiran dan hati kita ini dapat terpelihara, terjaga, agar tidak timbul dosa-dosa kejahatan, agar hati dan pikiran yang kotor itu dapat dibersihkan dan dipelihara terus tetap bersih. Itu dengan cara ayat 7 tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kita, memelihara hati dan pikiran kita. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya saya dan saudara bisa menerima, benar-benar merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal untuk memelihara hati dan pikiran kita. Kita kembali kepada ayat yang keempat. Ayat keempat terlebih dahulu. Dikatakan di ayat keempat, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi hal pertama agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu dapat ada, menguasai, memelihara, menjaga hati dan pikiran kita, yaitu dengan kita senantiasa bersukacita, saudara. Tetapi bukan hanya sekedar senantiasa bersukacita, dikatakan dengan jelas senantiasa, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jangan lupa digarisbawahi dalam Tuhan. Kita harus sadar, kita harus tahu, dan saya yakin kita semua sama-sama sadar bahwa sumber sukacita kita bukanlah sesuatu yang ada di dunia ini, saudara. Kita harus sepakat itu terlebih dahulu. Bahwa sumber sukacita kita bukan hal-hal yang ada di dunia ini yang sifatnya sementara. Seperti keuangan kita, materi, jabatan, gelar, keluarga kita, anak-anak, mungkin orang tua, itu bukan sumber sukacita kita, saudara. Ya. Buku tabungan yang nolnya banyak, itu bukan sumber sukacita kita, saudara. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini akan lenyap, saudara.
Karena semua yang ada di bawah kolong langit ini, di muka bumi ini akan lenyap. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sumber sukacita kita itu adalah Allah sendiri, saudara. Kita harus sepakat ini, bahwa sumber sukacita kita adalah Allah sendiri. Keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang baik dan yang benar. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang sebentar ya. 1 Korintus 13 1 Korintus 13 ayat yang ayat yang ke-6, saudara. Ya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-6. Dikatakan, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Saya ulang, ia bersukacita karena kebenaran. Di dalam Mazmur 68 ayat yang keempat. Mazmur pasal 68 ayat yang keempat dikatakan, tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Jadi kalau kita baca di dalam dua ayat yang barusan kita baca, 1 Korintus 13 ayat 6 dan Mazmur 68 ayat 4, saudara, kita dapat menemukan bahwa sukacita, bersukacita itu ada hubungan yang erat dengan kebenaran. Saya ulang, bersukacita, sukacita yang berasal dari Tuhan, sumber sukacita kita adalah Allah sendiri. Itu ada kaitan erat, yang sangat erat dengan yang namanya kebenaran. Tadi dikatakan ia bersukacita karena kebenaran. Dikatakan Mazmur 68, orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah. Orang yang hidup di dalam kebenaran pasti akan penuh dengan sukacita. Orang yang hidup di dalam kebenaran akan penuh dengan sukacita. Dan orang yang bersukacita akan hidup di dalam kebenaran. Orang yang depresi, orang stres bisa mencari-cari cara dan melakukan kejahatan. Tetapi kalau orang yang penuh sukacita, dia nggak perlu melakukan hal-hal yang tidak benar karena dia sudah penuh dengan sukacita. Karena itu orang yang hidup dalam kebenaran pasti akan hidupnya akan penuh dengan sukacita, saudara. Dan orang yang bersukacita akan hidup dalam kebenaran. Nah, kebenaran itu apa, saudara? Kita sama-sama sudah tahu. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Adalah firman Tuhan. Karena itu kaitan erat antara sukacita dengan kebenaran itu ada kaitan juga dengan yang namanya firman Tuhan. Ketika kita menghidupi firman Tuhan, ketika kita mempraktekkan melakukan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, maka orang itu akan penuh dengan sukacita. Dan orang yang penuh sukacita akan hidup di dalam firman Tuhan. Ini hal pertama, saudara. Ketika hidup kita senantiasa penuh dengan sukacita karena kita melakukan kebenaran, karena kita hidup di dalam kebenaran, karena kita menjadi orang-orang benar, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Tetap bersih di hadapan Tuhan. Tetap benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara. Di dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi hal kedua, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, yang harus kita lakukan agar damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati pikiran kita, yaitu adalah kita senantiasa berbuat baik. Senantiasa berbuat baik. Orang yang hanya hidup untuk diri sendiri, tidak pernah berbuat baik, itu kira-kira sama seperti laut mati, saudara.
Laut Mati itu dia nggak menyalurkan airnya kemana-mana, ya udah nguplek aja di situ. Dia hanya bisa menerima, menampung, tapi dia tidak mengalirkan airnya kemana-mana. Sehingga airnya yang sudah asin semakin lama menjadi semakin asin, dan bahkan air yang asin itu bisa terasa sangat pahit, saudara. Karena dia tidak mengalirkan, tidak mengalirkan airnya kemana-mana. Demikian kehidupan kita. Kehidupan kita akan menjadi penuh dengan pahit, bahkan akan melakukan kejahatan-kejahatan karena kita tidak mau melakukan perbuatan baik. Kita tidak mau senantiasa berbuat baik. Tetapi agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita, kita harus mau belajar untuk senantiasa berbuat baik. Berbuat baik, saudara, berbuat baik. Itu lawannya adalah melakukan dosa kejahatan. Berbuat baik itu lawannya adalah melakukan dosa kejahatan. Dalam Roma 12 ayat 21, Roma pasal 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Perhatikan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, jadi kebaikan berlawanan dengan kejahatan. Perbuatan baik, berbuat baik, senantiasa berbuat baik, itu berlawanan dengan melakukan dosa kejahatan. Artinya apa? Artinya ketika kita ketika kita tidak melakukan dosa kejahatan dan kita melakukan perbuatan baik, kita sedang membawa damai sejahtera Allah itu memelihara hati dan pikiran kita. Siapa di sini yang melakukan dosa kejahatan, apapun bentuknya, misalnya tadi ada mencuri, berbohong dan sebagainya, penipuan dan sebagainya. Ya, saudara tahulah apa ya dosa kejahatan itu. Ketika saudara melakukan itu, kemudian saudara merasakan damai sejahtera. Saya yakin tidak ada, saudara. Ketika kita melakukan sebuah dosa, maka hati nurani kita, karena kita tahu yang benar apa, karena hati nurani kita sudah menerima kebenaran, maka kita tahu bahwa itu adalah dosa dan itu tidak akan menimbulkan damai sejahtera. Malah hati kita akan terus tertuduh. Hidup kita akan terus tertuduh, kamu berdosa loh tadi. Kamu berdosa loh. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, tidak ada tuduhan, kamu tadi gini loh, kamu tadi gini. Tidak. Ketika kita berbuat baik, damai sejahtera itu ada. Ketika kita menolong orang, malah kita merasa, wah tadi enak ya nolong orang. Wah ketika tadi saya mendoakan saudara saya, rasanya kok enak ya. Hati saya lega ya. Ketika saya didorong oleh Tuhan untuk mendoakan seseorang, dan saya lakukan itu, rasanya enak, damai sejahtera itu Allah. Damai sejahtera itu ada. Dan damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran kita, saudara. Karena itu kita harus melakukan perbuatan baik ini. Kita harus senantiasa mau berbuat baik. Berbuat baik dalam hal apa? Banyak cara, saudara. Banyak sekali cara perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Yang pasti ingat bahwa perbuatan baik itu pasti berlawanan dengan yang namanya dosa kejahatan. Ketika kita tahu dosa kejahatan itu ada dalam mulut kita, gosip, memfitnah, menipu, maka kita tinggalkan itu dan kita lakukan berbuat baik dalam mulut kita. Apa contohnya? Kita bisa perkatakan firman Tuhan, kita bisa memberkati anak kita bisa memberkati keluarga kita bisa memberkati orang tua kita, bahkan kita bisa mendoakan teman-teman kita yang kesusahan. Saudara bisa mendoakan jemaat yang membutuhkan bantuan doa. Sehingga dari mulut ini ada perbuatan baik yang keluar. Bukan dosa kejahatan, fitnah, penipuan, gosip dan sebagainya, bukan. Banyak sekali perbuatan baik yang bisa kita lakukan, saudara.
Ya, itu tadi salah satu contoh, seperti dalam Mazmur 36 ayat 4 dikatakan, perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Jadi kita juga harus berhati-hati terhadap mulut kita. Berbuat baik itu bukan cuma masalah tangan. Memberi. Kemarin kita berbagi kasih, berbagi takjil untuk saudara-saudara kita, untuk masyarakat Mojokerto yang berpuasa. Saudara banyak yang memberi, saya lihat, memberikan berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, memberikan dana, bahkan ada yang memberikan tenaga. Itu perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ketika saudara melihat ada sebuah dosa kejahatan, di balik, di lawannya itu, lawannya pasti ada perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh menipu, berbohong, itulah dosa mulut. Maka mulut kita bisa pakai untuk perbuatan baik. Memberkati orang, memperkatakan firman Tuhan, mendoakan orang, bukan malah mengutuki orang. Ya, semoga saudara mengerti. Dalam Kejadian 4 ayat 7, saudara. Kejadian 4 ayat 7 dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jelas sekali. Apabila jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi dengan kata lain, kalau kita baca dalam Kejadian 4 ayat 7 ini, dengan kata lain, saat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita, maka kita sedang tidak memberikan kesempatan untuk dosa kejahatan mengintip, apalagi masuk dalam kehidupan kita. Contoh tadi, ketika kita terus memperkatakan firman Tuhan, kata-kata berkat, doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan, maka tidak ada kesempatan bagi mulut ini untuk mengatakan kata-kata kutuk, untuk mengatakan kata-kata yang sia-sia, untuk mengatakan kata-kata yang menipu, berbohong, dan sebagainya. Tidak ada kesempatan. Karena mulut ini terus dipakai untuk memuji Tuhan, untuk memperkatakan firman Tuhan, untuk memperkatakan berkat, untuk berdoa bagi saudara, bagi teman kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita. Untuk menyembah Tuhan. Semoga mengerti, saudara. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi, senantiasa bersukacita sehingga damai sejahtera Allah ada. Yang kedua, ketika kita berbuat baik, maka damai sejahtera itu akan terus melimpah dan melimpah, memelihara hati dan pikiran kita. Yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-6, Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, saudara, kita harus mau senantiasa berserah, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan. Senantiasa berserah, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan. Mustahil, saudara, seseorang dapat menjaga pikiran dan hatinya senantiasa terpelihara bersih tanpa bantuan Tuhan dan Roh Kudus. Nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara, karena kita ini masih hidup dalam daging manusia yang penuh dengan dosa dan kejahatan dengan hawa nafsunya. Jadi kita sangat membutuhkan Tuhan, kita sangat membutuhkan Roh Kudus menuntun kehidupan kita agar hati dan pikiran kita ini tetap terjaga di dalam damai sejahteranya Tuhan. Selalu ada saja yang membuat kita berpikiran negatif, berpikiran kotor, berpikiran jahat, menaruh perasaan-perasaan yang tidak baik dalam hati kita. Perasaan tidak baik itu bukan hanya perasaan, saya benci dia, saya kesel sama dia, bukan. Tetapi saat kita
mulai tidak percaya, kemudian hati kita mulai bimbang. Hidup saya benar gak ya? Tuhan benar gak ya menolong saya? Mulai bimbang. Maka itu sama dengan kita membuka perasaan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Kepada hal-hal yang bukan benar, yang bukan kebenaran dari firman Tuhan. Karena itu sangat mudah sekali hati dan pikiran kita ini dikuasai dengan kenegatifan, kekotoran, kejahatan, perasaan yang tidak baik. Termasuk stres, depresi, itu termasuk perasaan yang tidak baik, saudara. Karena itu ketika kita ada damai sejahtera memelihara hati dan pikiran kita, maka stres, depresi itu enggak ada dalam perasaan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, enggak ada, saudara. Karena itu kita butuh damai sejahtera Tuhan. Dan untuk mendapatkan damai sejahtera Tuhan itu kita berdoa, berserah, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menjawab setiap doa-doa kita. Maka Allah sendiri akan memberikan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Ya. Jadi kita harus senantiasa membawa kehidupan kita berserah, berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhan. Ya. Supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu dapat memelihara hati dan pikiran kita. Memelihara hati dan pikiran kita tetap bersih. Tetap penuh dengan syukur di hadapan Tuhan. Ayat terakhir, saudara. Ayat terakhir. Mari para pelayan. Filipi 4 ayat 8-9. Saya mau seluruh jemaat membuka Filipi 4 ayat 8-9. Kita sama-sama mau baca dengan keras. Dan kita imani. Ya. Bukan hanya kita imani saja, tetapi kita praktekkan ini. Sudah ketemu saudara ya? Filipi 4 ayat 8-9. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekarang saya mau kita baca bersama-sama, tapi kata-kata kamu itu diganti aku, saudara. Kata-kata kamu diganti aku. Mengerti ya saudara ya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah aku pelajari, dan apa yang telah aku terima, dan apa yang telah aku dengar, dan apa yang telah aku lihat, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai aku. Rasul Paulus kembali mengingatkan kita, jaga hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera Allah. Dan untuk mencapai, untuk menerima damai sejahtera Allah, kita harus mau senantiasa bersukacita, hidup dalam kebenaran. Kita harus senantiasa berbuat baik, tidak melakukan dosa kejahatan. Dan kita harus senantiasa mau berserah, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan.
Amin. Mari saudara dikasihi oleh Tuhan, kita mau menggunakan waktu yang ada untuk kita datang menyembah Dia. Apabila ada hal-hal yang masih belum beres di hati dan pikiran kita pada malam hari ini, datanglah di hadapan Tuhan dengan penyerahan diri, dengan doa permohonan dan penuh ucapan syukur. Karena Dia adalah Allah yang pasti mendengar setiap seruan doa kita. Malam hari ini mari kita mau bawa kehidupan kita, hati pikiran kita, agar senantiasa mau dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Agar senantiasa mau dikuasai oleh Roh Kudus. Apabila ada hal-hal yang masih belum benar, akui di hadapan Tuhan. Karena ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, maka Tuhan sanggup menjamah. Tuhan sanggup mengampuni. Tuhan sanggup menguduskan kehidupan kita. Dan bawa kehidupan kita untuk hidup dalam kebenaran, penuh sukacita Tuhan. Hidup berbuat baik dalam perbuatan-perbuatan baik dalam iman kita. Dan Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu untuk terus memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga hari-hari kita akan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Sehingga hati kita dan pikiran kita senantiasa bersih di hadapannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan kami tidak mampu sendiri. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Penuhi kami pada malam hari ini. Ubah hati kami Tuhan. Celikan kami, jamah kami Tuhan. Biar kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari kita memujikan Allah Roh Kudus. Penuhi kami. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah kami Tuhan, ubah
balikanku jamalah rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, katakan ku sembah kudus, ku sembah kudus, Kaulah kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi sekali lagi sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu, dan ku sanjung Kau mulia, ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi, katakan sekali lagi, dan ku sanjung Kau, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Mari kita mau sembah Dia, saudara. Kita mau sembah Dia, sebab Dia Allah yang kudus. Sembah Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau kudus, ku sanjung Kau mulia. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang termulia, Kau Allah yang Kau
damai sejahtera kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana, 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 hosana. Kuduslah Kau Tuhan, mulialah Kau Bapa. Biar Kau yang layak ditinggikan, Kau yang semakin ditinggikan, Kau yang semakin mulia, Kau yang semakin besar Tuhan. Kau Allah penuh kasih, Kau Allah penuh kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hosana, 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 hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Hosana, hosana, hosana bagi Kau yang duduk di tahta, yang berkuasa. Firman-Mu agung, Firman-Mu mulia, Firman-Mu suci. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana in the highest place. Saudara dikasih oleh Tuhan, gunakan waktu yang ada saat ini untuk saudara secara pribadi datang berdoa kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Apa yang menjadi pergumulan saudara pada malam hari ini, dengan kerendahan hati, dengan penuh ucapan syukur, serukan di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Datanglah secara pribadi saudara. Jangan berdoa dalam hati saudara. Berdoa dengan suara. Meskipun mungkin tidak perlu keras, tetapi katakan doa-doa saudara. Katakan doa-doa saudara. Apabila saudara diingatkan akan sebuah ayat firman Tuhan, katakan dengan iman firman itu. Biar firman itu didengar. Alam semesta mendengar setiap seruan doa dan firman yang kau katakan. Maka tidak ada yang akan menghalangi firman itu tergenapi dalam hidup kita. Mari saudara, bawa setiap doa-doa saudara di hadapan Tuhan secara pribadi malam hari ini. Haleluya Yesus. Oh
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Bagi saudara yang masih berdoa, berdoalah. Bagi saudara yang sudah selesai berdoa, mari kita pujikan lagu ini bersama. Sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan iman, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan keras, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkaulah satu-satunya yang dapat dan akan selalu kami andalkan dan kami percaya dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami, Engkau adalah sumber pengharapan kami, Engkau adalah sumber damai sejahtera kami, Tuhan, yang sanggup memelihara hati dan pikiran kami tetap bersih, tetap ada dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan
yang akan memberkati kehidupan kami, yang akan memelihara kehidupan kami, yang menjadi penyembuh kami, yang akan menjadi pemulih kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini kami percaya Tuhan, setiap kami sedang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami sudah dilepaskan, dibebaskan dari tubuh kami Tuhan. Tubuh kami sudah bebas dari segala sakit penyakit. Karena kami tahu Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang menjadi penyembuh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit sudah dilepaskan dari tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan kehidupan kami, tubuh kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga tahu dengan iman kami dan kami percaya setiap kehidupan kami yang penuh dengan beban berat, setiap kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan Tuhan, baik secara pribadi, di dalam keluarga kami, ketika kami menghadapi masalah-masalah, ada masalah-masalah yang mungkin mustahil diselesaikan Tuhan. Kami tahu pada malam hari ini Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah yang sanggup Tuhan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Di dalam keterpurukan kami, di dalam dosa kami, di dalam segala kejatuhan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau yang akan memulihkan kehidupan kami. Kami tahu kami sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tugas kami Tuhan, kami mau belajar taat dan dengar-dengaran kepada firman dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara setiap hati dan pikiran kami pada malam hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus dapat senantiasa bersyukur kepada Tuhan, untuk dapat senantiasa Tuhan melakukan setiap perbuatan-perbuatan baik, untuk terus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami yang mungkin kemarin susah, mungkin kami mengalami stres, mungkin kami mengalami tekanan dalam kehidupan kami. Kami tahu malam hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui akal sudah turun atas kehidupan kami yang mau melakukan firman-Mu, yang mau mempraktekkan firman-Mu. Kami tahu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal sudah dan akan selalu memelihara hati dan pikiran kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pekerjaan-pekerjaan pelayanan, program kerja yang ada di gereja ini Tuhan, di Ebenezer, GSCP di Ebenezer ini, biar kiranya Tuhan yang senantiasa juga bekerja campur tangan. Kami tahu dalam setiap ibadah-ibadah kami Engkau akan berhadirat, Engkau akan melawat setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Di dalam rencana kegiatan outing youth Tuhan, kami tahu Tuhan anak-anak muda di gereja ini akan menjadi generasi-generasi yang kuat di dalam Engkau, yang terus memegang teguh iman percaya mereka, yang terus akan menjadi generasi muda yang kuat dan teguh hati dalam Engkau Tuhan, yang terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Di dalam rencana-rencana yang lain Tuhan juga kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati. Bahkan setiap ibadah-ibadah yang ada, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah doa, ibadah raya, ibadah kaum wanita, ibadah youth, ibadah anak dan yang lain-lain semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati semuanya. Tuhan yang melawat, Tuhan yang membukakan setiap rahasia firman-Mu, Tuhan yang memberikan kekenyangan dalam setiap jiwa-jiwa yang lapar. Kau yang akan memuaskan setiap dahaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini juga kami mau bersatu hati berdoa untuk Ibu Gembala kami di usia yang sudah lanjut Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang terus memberkati kehidupan beliau. Tuhan yang sudah memilih memegang kehidupan beliau. Tuhan juga yang terus memperlengkapi. Tuhan yang terus akan memberikan otoritas yang senantiasa baru. Tuhan akan terus memberikan urapan Roh Kudus untuk dapat mengembalakan setiap kami domba-domba
yang mau digembalakan di Ebenezer ini Tuhan. Biar kami tetap ada di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Kami tetap ada di dalam jalan-Mu Tuhan, dalam pengembalaan kami di GSJPD Ebenezer ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan dalam tubuhnya. Kami percaya Tuhan sedang terus memelihara kehidupannya. Kami percaya Tuhan damai sejahtera Allah terus melimpah di dalam kehidupan Ibu Gembala kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri juga yang terus memberikan hikmat agar beliau dapat mengembalakan kami semua dengan penuh kasih dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga berdoa untuk setiap majelis yang ada, penatua diaken, seluruh pengurus gereja, Tuhan juga yang menyatukan setiap kami, untuk kami terus dapat bekerja melayani dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati, dengan penuh kasih, mengerjakan setiap bagian kami Tuhan. Bagi imam-imam-Mu, para pelayan-Mu juga Tuhan, apapun bidang pelayanan kami, Kau yang memberkati, Kau yang memberikan, menumbuhkan terus hati yang penuh dengan semangat berkobar-kobar melayani Tuhan dan mau beribadah, mau terus berserah, mau terus taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, mau terus taat dengar-dengaran kepada tuntunan Roh Kudus, agar setiap pelayanan kami di imam-imam-Mu di gereja ini Tuhan terus menyenangkan hati Tuhan, terus berkenan di hadapan Tuhan, terus memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan ketika kami mendengar bahwa COVID-19 mulai naik lagi. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang memberikan kemurahan kepada kami semua, khususnya bangsa Indonesia ini Tuhan, agar terus pemeliharaan yang sempurna ada nyata atas kehidupan kami, khususnya anak-anak-Mu. Terus Tuhan ingatkan kami untuk mau mematuhi protokol kesehatan, menjaga diri kami dengan benar. Karena kami tahu Tuhan, kami mengandalkan Engkau, tapi kami tetap harus melakukan bagian kami. Ingatkan kami Roh Kudus, untuk kami terus mau mematuhi setiap protokol-protokol yang ada, sehingga kami terus dapat sehat, kami terus ada dalam kesehatan yang prima untuk beribadah dan melayani Tuhan. Bila ada yang terkena COVID-19, kami berdoa biar kiranya Tuhan yang menjamah. Kami tahu darah anak domba sanggup menyembuhkan. Dan damai sejahtera Tuhan pun terus ada, melimpah di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan, untuk negara yang Kau kasih ini. Kami berdoa biarlah Tuhan ketika kami mau memasuki tahun-tahun pemilu Tuhan, biar kiranya damai sejahtera Allah terus ada melimpah dalam setiap hati anak-anak-Mu, masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran menteri dan seluruh pemerintahan yang ada di pusat, di daerah, di kota, kabupaten, bahkan sampai kecamatan, kelurahan, RT, semuanya Tuhan, semua tingkatan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, terlebih Tuhan, Tuhan yang memberikan hati yang takut akan Tuhan, agar mereka terus dapat menjalankan setiap tanggung jawab pemerintahannya Tuhan dan melayani setiap masyarakat yang ada. Dan biar jajaran kepolisian, keamanan juga Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, agar khususnya kami di Mojokerto ini terus ada dalam damai sejahtera, ada dalam kerukunan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang sudah mendengar setiap doa-doa kami, baik doa-doa syafaat kami, terlebih Engkau sudah mendengar setiap seruan doa pribadi lepas pribadi yang sudah dipanjatkan pada malam hari ini. Dan kami percaya sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur pada malam hari ini. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan memohonkan berkat daripada Tuhan saja. Biar kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami Tuhan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan pada malam hari ini.
Bapa, pada malam hari ini kami mengakhiri ibadah kami dan kami tahu, kami percaya Tuhan pada malam hari ini Tuhan sendiri juga yang memberkati kami. Memberkati kami dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, dengan cinta kasih yang daripada Yesus Kristus yang sempurna, dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus terus memberkati, menyertai, memelihara kehidupan kami, memelihara hati pikiran kami dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Kami terima berkat-Mu pada malam hari ini dan kami selesaikan ibadah kami pada malam hari ini hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name.